Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, untuk pekan kali ini di mata pelajaran PKN kita akan belajar mengenai pembagian norma berdasarkan daya mengikatnya. Nah, berdasarkan daya mengikatnya, norma dibagi menjadi 4. Yang pertama ada cara. Cara adalah norma yang paling lemah daya mengikatnya. Cara lebih menonjol dalam hubungan antar individu, teman-teman. Orang-orang yang melanggar akan mendapatkan cemooh atau ejekan dari orang lainnya. Contohnya, ketika makan tidak sesuai dengan caranya, yaitu tidak menggunakan tangan kanan, maka orang tersebut akan mendapatkan cemoohan atau ejekan dari lingkungan sekitarnya saja. Nah, ini disebut paling lemah daya mengikatnya karena hukuman atau konsekuensinya tidak terlalu berat, yaitu berupa cemoohan atau ejekan dari lingkungan sekitar. Yang kedua ada kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama karena banyak orang yang menyukai dan menganggap penting. Maka kebiasaan ini juga terus dipertahankan. Daya mengikatnya lebih tinggi dibandingkan dengan cara. Kebiasaan ini daya mengikatnya lebih tinggi dibandingkan cara. Contohnya, ketika hendak masuk rumah, biasanya orang-orang mengetuk pintu dan mengucap salam karena ini adalah kebiasaan. Tidak ada ya orang yang masuk rumah, bertamu ke rumah orang langsung masuk begitu saja, pasti mengetuk pintu terlebih dahulu. Selanjutnya yang ketiga ada tata kelakuan. Tata kelakuan merupakan kebiasaan tertentu yang dapat diterima oleh masyarakat sebagai norma pengatur. Tata kelakuan ini mencerminkan sifat-sifat yang hidup dalam kelompok manusia dan dilaksanakan sebagai alat kontrol oleh masyarakat terhadap anggotanya. Nah, tata kelakuan ini memaksakan sesuatu perbuatan sekaligus melarang perbuatan tertentu, atau di sini lebih banyak melarang untuk berbuat yang tidak baik. Nah, selanjutnya yang keempat ada adat istiadat. Adat istiadat merupakan aturan yang sudah menjadi tata kelakuan dalam masyarakat yang sifatnya kekal. Biasanya adat istiadat ini sudah ada sejak zaman dahulu ya teman-teman, berasal dari nenek moyang. Contoh dari adat istiadat ini adalah adanya peraturan-peraturan yang berbeda di setiap suku di Indonesia. Contohnya, suku Jawa pasti memiliki adat istiadat yang berbeda dengan suku Batak dan sebagainya. Nah, untuk konsekuensinya adat istiadat ini lebih berat dibandingkan dengan yang ketiga tadi, dibandingkan dengan cara, kebiasaan ataupun tata kelakuan. Konsekuensinya biasanya lebih besar. Selanjutnya kita masuk ke materi arti penting norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Norma dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Norma dalam masyarakat terbentuk karena adanya perbedaan individu. Nah, manusia itu kan disebut sebagai makhluk sosial, namun bukan hanya makhluk sosial, manusia juga disebut sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, tujuan hidup yang berbeda satu sama lain. Nah, agar semua perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan dan ketidaktertiban dalam masyarakat, maka dibuatlah peraturan atau yang kita sebut sebagai norma. Ini sudah sering Ustazah jelaskan. Selanjutnya ada fungsi aturan atau norma dalam masyarakat. Fungsi aturan atau norma dalam masyarakat antara lain yaitu yang pertama, pedoman dalam bertingkah laku. Nah, dalam hal ini norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosialnya. Kemudian yang kedua, sebagai alat untuk menjaga kerukunan anggota masyarakat. Dalam hal ini, norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan ataupun konflik.
Selanjutnya yang ketiga, sistem pengendalian sosial. Dalam pengertian ini, norma menjadi alat yang dapat mengendalikan dan mengawasi tingkah laku anggota masyarakatnya. Dan yang terakhir adalah sebagai alat untuk mewujudkan keadilan. Dalam hal ini, norma, khususnya untuk norma hukum ya teman-teman, dibuat untuk mewujudkan keadilan di masyarakat. Nah, itu adalah pembagian norma berdasarkan daya mengikatnya serta arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Baik teman-teman, untuk materi di pekan ini Ustazah sudahi. Semoga materi yang Ustazah berikan dapat menambah wawasan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.